Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bukankah kita sering mendengar ungkapan tersebut 100 kali, 1000 kali, hingga puluhan ribu kali? Sangat sering, bukan? Mungkin diri kita sendiri juga sering mengungkapkannya. Akan tetapi, apakah seringnya ungkapan tersebut diucapkan atau didengarkan sebanding dengan perhatian kita terhadap sejarah itu sendiri, terutama terhadap sejarah penting perjalanan bangsa Indonesia? Salah satu sejarah penting perjalanan bangsa Indonesia adalah sejarah lahirnya Pancasila. Tentunya timbul pertanyaan, mengapa sebagai warga negara Indonesia penting bagi kita untuk memahami sejarah dan Pancasila? Pentingnya memahami sejarah sama dengan pentingnya memahami Pancasila. Karena dengan kedua aspek tersebut, seorang individu akan menemukan jati diri, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berperilaku sesuai dengan yang diharapkan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, hal ini menunjukkan pentingnya melakukan peninjauan mengenai jejak historis Pancasila. Perjuangan tersebut diawali dengan periode pengusulan, perumusan, hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam perjalanannya tidak luput dari tantangan yang terus-menerus dihadapi, sehingga menimbulkan dinamika di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia mempunyai usaha untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi komunisme yang dapat ditelusuri sejak pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 hingga terjadi peristiwa yang kini disebut G30 SPKI. Dengan adanya peristiwa ini, setiap tanggal 1 Oktober dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu, pada masa demokrasi liberal terjadi pemberontakan DITII. Kartosuwiryo sebagai pendiri memiliki tujuan untuk mendirikan sebuah negara yang berpedoman terhadap hukum agama Islam. Bukan hal yang salah seorang umat membela agamanya, tetapi dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia yang memiliki kemajemukan dalam masyarakatnya, pemberontakan ini merupakan hal yang dapat menimbulkan perpecahan. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga. Kemudian, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto memiliki tujuan untuk meletakkan kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam praktiknya kemudian cenderung tidak sepakat dan tidak konsisten. Bahkan banyak dilakukannya penyimpangan-penyimpangan seperti orde sebelumnya. Meskipun tidak adanya upaya mengganti ideologi negara seperti orde sebelumnya, tetapi dalam sistem kenegaraan, peranan eksekutif mendominasi seperti pada masa demokrasi terpimpin. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintah, adanya penyelewengan wewenang dan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta manipulasi di berbagai bidang. Penyelewengan tersebut tentunya bertolak belakang dengan Pancasila sebagai dasar negara, terutama pada sila keempat dan kelima. Berdasarkan sejarah perjalanan Pancasila tersebut, nilai-nilai yang dapat diambil sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila itu sendiri, di antaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai persatuan. Nilai persatuan tercermin dalam proses perumusan hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, serta tantangan pada era selanjutnya. Merupakan proses panjang yang membutuhkan kesepakatan dan komitmen bersama sebagai suatu bangsa. Sedangkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan ditunjukkan dalam perubahan bunyi sila pertama sebagai bentuk toleransi dalam beragama dan kebebasan memeluk agama yang diyakini masing-masing sesuai dengan hak kemanusiaan.